tempat-tempat yang kayak gini gitu. Soalnya kan mereka masih berusaha buat makan gitu. Jadi kalau bisa tuh hewan kurban gitu yang dari sini gitu. Jadi ini kali pertama ke Nusa Tenggara Barat dan kali pertama juga ke Bima. Benar-benar pertama kali dari mulai pendistribusian dompet duafa tuh kayak gimana, terus sudah itu cara kerja mereka tuh seperti apa untuk pelosok-pelosok gitu. Karena aku pikir tuh kayak oh ya udah segampang itu gitu, dan lebih meyakinkan lagi ternyata dompet duafa tuh emang bener-bener ke pelosok-pelosok gitu loh. Jadi lebih difokuskan ke situ gitu. Jadi kemarin itu kita ke salah satu suku asli dari Bima, itu ada di desa Sambori. Untuk nyampe ke desa itu kita benar-benar lewatin jalan yang rusak. Terus udah itu karena dia ada di atas gunung, jadi medannya lumayan gitu ya. Karena ini pelaksanaan hewan kurban, tentu kita menyiapkan beberapa ternak ya, ternak kurban yang layak sesuai standar yang memang sudah menjadi ketentuan dari dompet duafa sendiri. Yang kemudian kita juga menginventarisir areal atau wilayah-wilayah distribusi penerima manfaat program ini, yaitu adalah daerah-daerah miskin, kemudian daerah-daerah yang secara ekonomi itu terbelakang dengan akses yang minim. Jadi kali ini aku bareng dompet duafa itu QC penerima manfaat kurban sama QC hewan kurban. Ternyata dompet duafa untuk milih hewan kurban itu ada proses QC-nya juga, hewannya sehat apa enggak, terus udah itu panjang hewannya berapa, bobotnya, semua itu benar-benar dari dompet duafa langsung turun untuk ngecek hewan kurban yang ada di sini gitu. Quality control juga itu kita ingin memastikan selain stok, mungkin kepastian bahwa hewan ternak itu adalah berjenis kelamin jantan ya. Hewan kurban tersebut kita ukur dengan mengukur lingkar dadanya, lalu juga ada rumus tertentu ya untuk mengukur berat badan hidup sapi itu dengan mengukur lingkar dada lalu panjang hewan tersebut. Lalu dikalikan dengan ada pembaginya ya, yang sudah itu disepakati oleh para ahli ya. Untuk di mana sapi itu boleh dikatakan lolos atau masuk dalam kategori yang layak untuk THK. Dari dompet duafa sendiri itu mereka langsung dari peternak lokal, dan juga mereka punya peternakannya sendiri yang udah mereka urus gitu loh, dari mulai anakannya semuanya, nutrisinya segala macam itu udah di QC lah dari tiap bulannya, nutrisinya, umurnya, layak untuk dikurbankan atau enggak gitu. Aku tuh kayak benar-benar baru tahu, maksudnya benar-benar baru masuk lah ke dalam pelosok Bima. Ternyata masih banyak orang yang nggak seberuntung kita di Jakarta gitu, atau mungkin di kota-kota besar lainnya. Tapi ini juga yang tomat kecil apa namanya di kota ini?
mereka yang mau berusaha, tapi jadi kayak bener-bener memaksimalkan keadaan gitu. Tempat-tempat yang kayak gini gitu, mereka masih berusaha buat makan gitu, hewan kurban gitu kan. Mereka bisa dimasak jadi apa sih, bisa jadi steak juga gitu. Jadi paling untuk kebutuhan protein hewaninya cuman ya begitu aja ya Bu ya, dijadiin daging rebus ya Bu ya. Itu juga nggak yang tiap hari ya, cuman ada momen-momen tertentu. Di Bima juga ini, di Kabupaten Bima juga banyak sih orang berkurban. Pola penyalurannya itu masih belum bisa menjangkau sampai ke daerah pelosok. Kalau dompet duafa agak beda. Jadi dia begitu dari pekurban sampai ke kami ke mitra, diproses, kemudian disiapkan dalam bentuk daging yang harus disalurkan, baru kita salurkan sampai ke masyarakat. Jadi kita mendatangi, ya, itu yang beda. Untuk orang-orang yang ada di kota itu tuh bisa ajak teman-teman kita buat kurban di dompet duafa, karena bisa bagi-bagi di suatu pedalaman. Jadi jangkauan tangan kita tuh bisa lebih luas dan bikin orang-orang pedalaman di setiap daerah itu jadi bisa ngerasain real nikmatnya hewan kurban.